Percaya nggak sih kalau dalam hidup ini, dalam semesta kehidupan ini berlaku yang namanya hukum tarik-menarik. Semua yang masuk ke dalam hidup kita itu sebenarnya secara tidak sadar kitalah yang seizin Tuhan menariknya. Nah, kayaknya menarik nih. Kita bahas hal ini yuk, kita renungkan dan sekali lagi kita pakai akal sehat kita untuk menilai apakah perkataan saya di video ini masuk akal dan bisa kita uji. Ayo kita bahas. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Benar, saya sebenarnya udah sering ya membuat sebuah video yang bertemakan tentang hukum tarik-menarik atau pikiran adalah doa. Bagi kamu yang secara tidak sengaja menemukan video ini di YouTube atau dimanapun, coba deh kamu masuk ke channel YouTube Pagar Kehidupan, ketikkan aja pikiran adalah doa Pagar Kehidupan. Itu banyak video-video keren yang melengkapkan materi ini. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang pola pikir adalah doa, atau tentang pikiran kita bisa menarik segalanya seizin Tuhan. Apakah itu benar? Dan kalau itu benar, bagaimana penjelasan logis yang masuk akalnya? Ini nih, kita bahas pelan-pelan tapi emas. Yuk. Sekarang kita uji coba aja langsung, mau nggak? Nah, ayo kita uji coba ya. Kalau memang kamu sekarang lagi sibuk, saya minta tolong tinggalkan sejenak aja. Sebentar, apapun yang sedang kamu kerjakan, tolong hentikan sejenak. Sebentar aja kok, 1 menit. Pejamkan matamu deh. Pejamkan mata, kemudian kamu fokus kepada suara saya aja. Saya akan menginstruksikan hal sederhana yang ada kaitannya dengan dasar materi di video ini. Siap ya? Pejamkan mata kamu sekarang. Ayo, pejamkan mata. Sekarang saya minta tolong. Saat ini, saya pengen kamu fokus membayangkan warna merah. Wah, pejamin mata. Kemudian kamu fokus bayangin warna merah. Bayangkan warna merah. Warna merah dibayangin. Kemudian kamu katakan dalam hati, saya suka warna merah. Tapi saya terima apapun yang saya dapatkan. Katakan lagi ya. Saya suka warna merah, tapi saya terima apapun yang saya dapatkan. Kemudian kamu katakan warna merah. Warna merah. Sambil kamu membayangkan warna merah. Ayo, warna merah. Sekarang kamu buka mata kamu. Benar nggak mata kamu sekarang langsung mencari warna merah? Nah, langsung ketemu tuh warna merah. Aneh nggak? Aneh nggak? Coba saya tanya, aneh nggak? Kalau kamu terkesima, berarti diri kamu belum paham akan ilmu ini. Tapi kalau kamu ngerasa dan senyum sendiri karena sudah sering mengalami pikiran adalah doa, hukum tarik-menarik ini dalam hidup kamu, berarti kamu sama seperti saya. Kita sama-sama sudah percaya bahwa hukum ini ada. Sekarang saya ingin menjelaskan dulu kepada kamu landasan ilmunya kenapa hal ini barusan bisa terjadi. Gini penjelasannya. Otak manusia itu diciptakan Tuhan luar biasa hebat. Gak ada satupun dokter syaraf yang berkata bahwa syaraf manusia itu payah. Semua dokter syaraf berkata otak manusia itu adalah hal yang paling kompleks yang bisa dipelajari oleh manusia. Dengan kata lain, masih banyak rahasia dari otak kita yang belum ditemukan oleh manusia. Termasuk ilmu yang namanya menarik kenyataan. Apa yang saya berikan kepada kamu tadi, saya menyuruh kamu untuk fokus, namun ikhlas. Saya ulangi. Fokus namun ikhlas. Itulah rahasia sebenarnya. Bagaimana dengan seizin Tuhan kita bisa menarik apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Pernah nggak kita memikirkan sesuatu? Oh, sering mas.
Pernah nggak kita memikirkan sesuatu kemudian tiba-tiba muncul atau nongol depan mata kita? Pernah? Nah sekarang saya mau tanya, apakah kamu tahu kenapa kok pernah mikirin sesuatu tiba-tiba muncul depan mata? Tapi pernah juga mas saya mikirin sesuatu malah nggak kejadian apa-apa. Kok bisa gitu ya mas? Jawabannya, satu. Apa yang kamu pikirkan? Harus ada dua elemen ini dulu, baru dengan seizin Tuhan itu bisa jadi kenyataan dalam hidup kamu. Yang pertama, kita harus ada yang namanya fokus. Oke? Yang kedua, kita harus ada perasaan ikhlas. Fokus dan ikhlas itu yang menarik dengan seizin Tuhan, apa yang kita pikirkan jadi kenyataan. Itu kan yang barusan kamu praktekin tadi dengan warna merah. Jelas sampai di sini? Nah, sekarang saya ingin mengatakan begini teman-teman. Apapun masalah yang sedang kamu hadapi saat ini, maaf ya kalau saya harus berkata apa adanya sebagai sahabat kamu. Itu semua kamu sendiri yang narik. Saya ulangi, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, itu sebenarnya kamu sendiri yang mengundang kok. Kita bicara masalah gaib dulu deh. Sadar nggak kalau kita sebagai manusia ini punya yang namanya spiritual guidance. Widih, apaan tuh mas? Bahasa kerennya kodam. Percaya atau tidak, setiap orang dijaga sama kodamnya masing-masing. Nah kalau kamu tanya kepada orang-orang yang mengerti ilmu spiritual, mereka semua setuju bahwa semua yang menemenin kita tuh yang gaib-gaib, seizin Tuhan mereka datang ke hidup kamu tergantung dari isi kepala kamu. Kalau kamu orang baik, yang nemenin kamu yang baik-baik. Kalau kamu orang jahat, yang nemenin kamu yang jahat-jahat tuh ngikutin. Itu aja udah membuktikan bahwa emang bener ya mas, semua ketarik ke dalam hidup saya bergantung dari isi kepala kita. Betul. Itulah sebabnya kalau kita belajar agama, agama itu kan bukan hanya kita disuruh jaga perilaku. Betul? Kita disuruh jaga hati. Jaga hati itu berawal dari jaga pikiran. Betul apa tidak? Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, itu loh yang terundang seizin Tuhan hadir dalam hidup kita. Paham sampai sini? Nah, sekarang gini. Mas, kalau gitu mas, saya ingin merubah hidup saya. Bagus. Kalau menggunakan hukum tarik-menarik yang Mas Aryan katakan ini, saya harus mulai dari mana? Wah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Dan saya yakin ini pertanyaan kamu juga. Saya jawab. Nomor 1. Tonton video Pagar Kehidupan yang sudah saya buat banyak, yang ada kaitannya dengan hukum tarik-menarik atau pikiran adalah doa. Tonton semuanya. Jangan cuma satu. Supaya jelas, supaya pakem. Udah banyak tuh yang berhasil. Ketika diri kamu sedang menghadapi musibah apapun, dapat pasangan kacau kelakuannya, nilai ujian jelek, rezekinya mohon maaf lagi sempit, apapun masalah yang sedang kamu alami, saya minta tolong. Kalau diri kamu benar adalah sahabat Pagar Kehidupan, saya minta tolong jangan nyalahin Tuhan. Janji ya, jangan nyalahin Tuhan. Terus saya harus nyalahin siapa mas? Nggak ada yang harus disalahin. Yang harus kamu katakan adalah, ini semua terjadi karena pikiran saya belum saya tata dengan baik. Saya ulangi. Daripada nyalahin Tuhan mulu atas hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, lebih bagus kita belajar untuk berkata, ini semua terjadi karena selama ini saya belum bisa menata pikiran saya sendiri dengan baik. Betul apa enggak? Betul enggak? Kalau contohnya kita ingin mendapatkan rezeki yang besar, kita udah berbaik sangka belum dengan rezeki itu sendiri? Kapan terakhir kali kamu mendoakan orang lain supaya tambah kaya? Kapan terakhir kali kamu mendoakan orang lain supaya dia tambah makmur rezekinya? Kapan terakhir kali kita berbaik sangka dengan yang namanya rezeki? Baik itu rezeki diri sendiri ataupun rezeki orang lain. Kapan?
Kalau kita punya masalah jodoh terus, kapan terakhir kali kita berbaik sangka dengan yang namanya cinta itu sendiri? Banyak loh teman saya yang berkata, contohnya ya, perempuan itu cuman suka sama cowok tajir. Perempuan itu cuman suka sama laki-laki super ganteng atau populer. Akibatnya, karena dia berburuk sangka, bener itu yang dia dapetin. Dia sendiri yang ngundang, bukan Tuhan loh. Dia sendiri yang berburuk sangka. Dapet tuh. Iya kan? Perempuan juga sama. Semua laki-laki mata keranjang. Semua laki-laki hanya menginginkan tubuhku, bukan hatiku. Dapetnya sama seperti yang dia tuduhkan itu. Udah gitu nyalahin Tuhan lagi. Wah, Tuhan tidak adil, pilih kasih. Loh, itu malaikat di sebelah kanan kirimu tepok jidat semua itu. Ini anak kenapa sih? Dia yang ngundang kok, dia yang nyalahin Tuhannya. Untung Tuhannya maha pengasih, maha penyayang. Iya nggak? Wah, kasihan sekali. Kasihan manusia-manusia seperti itu. Nah sekarang, saya nggak tahu masalah hidup kamu itu apa. Tapi saya selalu bilang, apapun yang kamu sangkakan, itulah yang datang ke hidup kamu. Jadi mulai sekarang coba. Sekarang kalau ada kertas kosong boleh kamu ambil sama alat tulis. Atau mau kamu catat di handphone ini, bisa gitu sambil dengerin saya, sambil nyatet. Saya minta tolong, kamu buat 3 halaman. Halaman yang pertama, kamu beri nama halaman percintaan. Halaman kedua, kamu beri nama halaman rezeki. Halaman ketiga, yang kamu beri nama halaman sosial. Tulis. Yang pertama halaman cinta, kamu tulis percintaan. Halaman kedua tulis rezeki. Halaman ketiga kamu tulis halaman sosial. Di halaman pertama, kedua, dan ketiga saya minta tolong tulis kalimat-kalimat yang ada kaitannya dengan berbaik sangka. Contoh, misalnya di halaman apa tuh? Halaman percintaan. Kamu tulis di situ. Semua perempuan, seandainya kamu laki-laki, semua perempuan baik-baik akan datang ke dalam hidup saya selama saya jadi orang yang dekat sama Tuhan. Tulis. Perempuan baik itu masih ada dan banyak. Tuhan sedikit lagi mengirimkannya kepada saya. Baik sangka tuh. Tulis kayak gitu. Jadi doa-doa positif, sangkaan-sangkaan yang baik kamu tulis sebanyak-banyaknya per halaman. Setiap hari. Kemudian kamu baca, kamu resapi. Kamu baca, kamu resapi. Bacanya pakai suara, kamu resapi sebagai sebuah doa. Rasakan deh apa yang terjadi. Jelas sampai sini? Lakukan ini aja. Dengan seizin Tuhan, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu sangkakan itu ke dalam hidup kamu. Jadi, saya hanya minta, kalau kamu benar-benar sahabat pagar kehidupan, berhenti mengkambing hitamkan Tuhanmu. Tuhanmu maha pengasih lagi maha penyayang. Jangan fitnah dia dengan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya salah kita sendiri. Tidak boleh. Hentikan itu. Yang kedua, tonton video pagar kehidupan tidak boleh setengah-setengah. Tonton video pagar kehidupan sebanyak-banyaknya supaya kamu jelas arahnya mau kemana. Karena video saya selalu melengkapi video yang lain. Orang bisa berubah hidupnya seizin Tuhan karena dirinya mau berubah. Dan dia berubah seizin Tuhan karena video yang ditonton bukan cuma 1, tapi lebih dari 1. Rubah hidup kamu. Buka dirimu, renungkan isi video ini dan praktekkan. Gunakan video-video yang lain pula untuk melengkapi materi video ini. Lihat perubahan yang terjadi seizin Tuhan dalam hidup kamu. Ini masuk akal. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.